Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa, Bincang Ramadan kembali hadir di tengah-tengah dulur Kemenang Jatim yang senantiasa menantikan pengetahuan-pengetahuan baru dan dapat dipelajari bersama. Senang sekali rasanya, saya Arina Nisrul Fadila dapat menemani dulur Kemenang Jatim di acara Bincang Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu semua orang untuk dapat berlomba-lomba, meningkatkan ibadah serta pahala kita semua. Dengan tema Ramadan untuk semua, ini mengartikan bahwa semoga semua akan mendapatkan berkah dan barokah, di mana segala kebaikan didapat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dulur Kemenang Jatim, dengan adanya bulan Ramadan ini, semoga kita semua diibaratkan menjadi orang yang haus akan ilmu, terus belajar dan belajar kembali. Tapi tenang saja dulur, karena saya tidak akan sendirian. Kali ini saya akan ditemani narasumber, yakni Bapak Kiai Haji Farmadi Hashim, MHI. Jadi dulur tetap bersama kita dan simak dengan seksama. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Arina? Baik Abah, Abah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap semangat Abah dalam menjalani puasa. Mbak Arina lagi puasa ya? Enggak Abah, saya lagi puasa. Alhamdulillah. Iya Abah, ini tema kita ini mengenai Ramadan untuk semua. Dengan harapan kita semua mendapatkan berkah dan barokah dalam menjalani Ramadan kali ini. Baik. Terima kasih Mbak Arina. Abah. Pada dasarnya Al-Quran itu sudah menyampaikan. Saya baca referensi ya. Karena di sebelah kanan saya ini kan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus referensi jelas. Dan sebuah referensi Nihayatul Z yang ditulis asli ulama Indonesia yang wafatnya di Mekah, Imam Nawawi Banten. Dalam Al-Quran itu Mbak Arina, Al-Baqarah 183, Al-Quran menegaskan ya ayyuhalladzina amanu. Mereka yang beriman, yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Kalau saya mencontohkan begini Mbak Arina, kalau saya lagi duduk bersama keluarga di depan rumah, ada bakso lewat, padahal keinginan saya ingin makan soto misalnya. Bakso lewat, lalu kita panggil soto, itu tidak akan menoleh, bahkan emosi. Sudah tahu saya jual bakso, kok dipanggil soto. Lalu di saat soto lewat, saya panggil soto, dia menoleh, senang, lalu melihat di depan rumah saya ada berapa orang, paling tidak 2-3 mangkok. Itulah Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah puasa. Yang nggak beriman, ya nggak dipanggil. Karena diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa, tentunya senang, suka, cita, riang, gembira, sama dengan orang yang jual soto lewat, paling tidak 2 mangkok minimal, kan begitu. Amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya ingin kita raih pasca menunaikan ibadah puasa itu adalah satu, la'allakum tattaqun, semoga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara umum dulu. Jadi berangkat dari topik ini adalah puasa bagi semuanya. Jadi mereka yang miskin dianjurkan untuk berpuasa, yang kaya harus berpuasa, yang sakit selama menurut hitungan dokter masih mampu berpuasa ya berpuasa, tapi kalau tidak memungkinkan untuk berpuasa ya sudah, tapi nanti harus nyaur utang setelah Ramadan, kan begitu dalam Al-Qur'annya.
Jadi kenapa orang yang kaya juga harus berpuasa? Kan puasa untuk semuanya. Mereka agar paham, mereka di saat menjadi orang miskin itu, makan yang mestinya kita sehari 3 kali hanya makan sekali, biar merasakan bagaimana menjadi orang miskin itu. Jadi nanti akan muncul, oh ternyata begini. Ya. Jadi merata, amanu yang penting beriman, baik itu kaya, si miskin wajib menunaikan ibadah puasa. Puasa itu Mbak Adina adalah as-saum. Puasa itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati. Nah, ini perhatikan ma'an niyah Mbak Ariana. Al-imsak anil muftirat, menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai matahari tenggelam. Tapi ingat, ma'an niyati, bersamaan dengan niat. Jadi artinya apa? Kita menggunakan ibadah puasa itu Mbak Ariana, ya harus niat. Makanya di masjid dan di musola setelah sholat tarawih ada niat bareng-bareng kan ya. Nawa itu soma godin. Anak-anak kan begitu. Itu artinya apa? Barangkali nanti malam kita lupa niat. Beda dengan madhab Imam Malik. Ya, kalau Imam Malik awal Ramadan kemarin kita hari Selasa ya. Hari Selasa, malam Selasa kita niatnya berubah, nggak apa-apa. Ikut Imam Malik, niatnya saja. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati kulliha. Tahun ini seluruh bulan Ramadan, artinya sebulan penuh. Adapun nanti perjalanan, di tengah perjalanan lupa kita niat, tidak ada apa-apa. Oh, tidak masalah. Tidak ada masalah. Adapun misalnya nanti haid dan nifas, nggak ada masalah. Makanya ulama memperbolehkan di saat awal malam Ramadan itu niatnya adalah seluruh Ramadan, artinya sebulan suntuk. Adapun di tengah perjalanan lupa niat, nggak ada masalah. Nah, gitu ya. Makanya satu, Ramadan itu adalah kita bisa berjamaah sholat isya, dilanjutkan dengan tarawih dan witir, lalu doa bareng-bareng, mengantisipasi kita ini biar tidak lupa niat. Lihat, ma'an niyati, bersamaan dengan niat. Ya kalau nggak niat kan namanya sama halnya dengan kita usolli fardhu zuhri, nggak usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Tanpa niat nggak apa? Jadi harus niat. Jadi niatnya gitu. Lalu berikutnya Mbak Ariana, mereka yang senang sukacita atas kehadiran kedatangan bulan Ramadan, itu ada sebuah hadiah yang lumayan. Kata Rasulullah, man fariha, barang siapa yang gembira, sukacita, bidukhuli Ramadhana, karena datangnya bulan Ramadan, maka harramallahu jasadahu ala niran, jiwa raga kita diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Tapi bukan berarti hanya senang, suka, diimbangi dengan puasanya. Puasa secara keseluruhan tadi itu, mata ya puasa, tangan ya puasa, lisan juga ya puasa. Bagaimana kalau mata puasa? Ya kalau lagi melihat sesuatu yang menurut hemat kita akan mengurangi nilai ibadah puasa kita, ya biasanya kalau dari mata langsung ke mulut, lalu ngomong. Iya kan? Yang itulah sebenarnya kamin so'imin, banyak orang yang puasa tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya mendapat ju' wal atos, hanya ngelak, haus, dahaga, dan lapar. Kenapa? Karena nggak puasa anggota tubuh kita. Begitu melihat, ngomong ke sebelah, itu loh Mbak tadi bla bla bla. Lalu ngomong, tapi jangan bilang-bilang ya Mbak Arina. Mbak Arina ketemu lagi saya teman satunya, jangan bilang-bilang ya. Jadi semua paham sekantor. Itulah dihindari. Jadi puasa itu puasa semuanya, kaki, tangan,
tangan itu ketemu kudu tak jubit, kudu endah. Semuanya puasa. Jadi itulah puasa secara keseluruhan. Jadi haramallahu jasadahu 'alan niran, jiwa raga kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disentuh oleh api neraka. Asik kan? Asik banget. Hanya Ramadan. Cuma tantangannya berat, Mbak. Apalagi kita di kantor ya. Jam sekian harus ngantor, jam sekian harus pulang, berbagai macam kegiatan juga harus diselesaikan. Itu sementara semalam belum sempat sahur kan, belum sempat sahur. Maka begini, Mak, ada beberapa amalan sunnah puasa yang kata Rasulullah kalau ini dikerjakan berpahala banyak. Salah satunya Rasulullah menganjurkan sahur. Kendati pun sahur itu hanya makan kurma, kendati pun hanya minum teh dan susu, apalagi makan nasi. Bukan targetnya yang penting kenyang, tidak. Seandainya kenyang ya monggo, karena hitungannya kalau malam itu katakanlah 3:30 atau jam 3 kita sahur, itu nanti kekuatannya kan lebih panjang sampai menjelang maghrib dan maghrib. Tasahharu kata Rasulullah. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Silakan engkau sahur kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna fis sahuri barakah. Apa yang kita makan dalam sahur, yang kita minum, roti yang kita makan, nasi yang kita, itu berkah semua, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi karena ini berkah, ayo meskipun capek ngantuk sedikit bangun, paling tidak minum, tapi kan niatnya sahur. Niatnya sahur. Apalagi di sekitar rumah kita itu udah jam 3 tuh anak-anak udah keliling sahur. Bantu bangunin sahurnya. Itu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Sekarang ini orang yang berbuka puasa itu kalau kita pulang kantor agak terlalu malam sedikit, ternyata di mobil kita tidak ada air maupun tidak ada kurma yang harus untuk membatalkan puasa. Di sepanjang jalan sudah banyak apa namanya yang ngasih. Oh, takjil. Bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Kemarin saya juga begitu. Pulang dari kantor jelang maghrib, karena harus berangkat lagi ngimami, ya di pinggir jalan banyak. Tapi ya masa mengharapkan begitu. Kata Rasulullah, Mbak, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, idza kana ahadukum shaiman. Kalau ada di antara engkau, salah satu di antara mereka shaiman yang berpuasa, yang berpuasa, maka falyuftir 'alat tamri, hendaklah mokel tadi itu, buka puasa itu hendaklah, kata Rasulullah, sunnahnya pakai tamar, kurma. Oh, pakai kurma. Pakai kurma. Fa illam yajid at-tamra, kalau memang ternyata di rumah, di mobil, di kantor tidak ada kurma, fa'alal ma'i, maka silahkan mokel tadi itu, buka puasa tadi itu, minum seteguk air. Kenapa? Fa innal ma'a tahurun, karena air tadi yang kita minum itu adalah suci. Jadi kalau saya bersama keluarga, Mbak Ariana selalu menyiapkan kurma, karena memang sunnah. Ada tamar, ada rutop, sama kurma juga. Ada kurma kering, ada kurma basah. Tamar dan rutop. Itu Rasulullah selalu senantiasa buka puasa itu pakai tamar, pakai kurma. Ya kalau memang terpaksa tidak ada, ya monggo air saja, nggak apa-apa. Ya, masa harus ngutang? Enggak kan? Enggak. Ya, saya harus ngutang, nggak bisa. Nah, itu menyegerakan untuk buka. Makanya panjenengan misalnya pulang dari kantor, di tengah perjalanan sudah maghrib, hendaklah segera berbuka, hendak batalkan puasa kita. Urusan nanti nyampe rumah makannya setelah sholat maghrib, ya silahkan. Bersegeralah untuk, bahasa sederhananya, mokel. Ya, tapi jangan lupa di saat kita tadi membatalkan puasa, doa.
Doanya yang pendek, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu, lakah pada engkau ya Allah kami berpuasa. Wa bika amantu, pada engkau kami beriman ya Allah. Wa ala rizqika, dengan rizkimu ya Allah, aftartu kami buka puasa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan karena terlalu haus dan dahaga lupa baca Allahumma laka sumtu. Ya paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi rezeki. Diberi rezeki, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu selanjutnya dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah itu lewat takjil di pinggir jalan, monggo. Kita punya rezeki, kita hantarkan ke rumah tetangga kanan kiri kita, monggo. Kita punya rezeki, hantarkan ke masjid untuk buka bersama, monggo. Jadi kata Rasulullah, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi takjil, memberi buka puasa, iman. Buka puasa bukan di siang hari loh ya. Iya. Sudah waktunya mokel maghrib. Man fattara iman, barang siapa yang memberi buka puasa, iman, pada orang yang puasa, kutibalahu mislu ajri. Jadi pahala yang diberikan oleh kita kepada mereka yang berpuasa, pahalanya sama persis. Sama persis. Illa annahu la yunqasu min ajri shaim syai'un. Sedikit pun enggak dikurangi, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hikayat menarik, Mbak. Ada sebuah cerita menarik. Rasulullah terkait dengan sedekah ya. Rasulullah tidak pernah, kalau ada sahabat Rasulullah wafat, Rasulullah tidak pernah absen menghantarkan ke liang kubur. Selama tidak ada uzur syar'i. Satu saat ada sahabat Rasulullah laki wafat. Begitu Rasulullah sudah nyampe di pemakaman, sudah dimakamkan, Rasulullah pulang mampir di sahibatul musibah, istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, bersama sahabat Rasulullah. Begitu Rasulullah sampai di kediaman itu, Rasulullah bertanya, wahai ibu, apakah suami ibu sebelum wafat tadi, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir tadi, menyampaikan pesan? Si ibu yang ditinggal wafat suaminya itu menjawab dengan didampingi anaknya, iya ya Rasulullah, kami sempat bingung dengan bahasa yang disampaikan oleh suami saya. Pertama, andaikan masih panjang. Yang kedua, andaikan masih baru. Dan yang terakhir, andaikan semuanya. Lalu membaca 2 kalimat syahadat dan wafat. Kami sempat bingung ya Rasulullah bersama anak-anak kami. Apa arti semua ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Mbak Adina. Kata Rasulullah, andaikan masih panjang. Kata Rasulullah, dahulu suami ibu semasih hidup ingin menunaikan ibadah sholat Jumat bersama saya di Madinah. Di tengah perjalanan suami ibu berangkat menuju masjid. Suami ibu melihat orang tua buta, wa fi yadihi asahu, di tangannya ada tongkat. Si orang tua tadi ini ingin menunaikan ibadah sholat Jumat bersama Rasulullah di Madinah. Melihat kondisi orang tua semacam itu, akhirnya orang tua tadi dipapah, Mbak. Dituntun oleh suami ibu. Nyampailah orang tua itu di masjid dan mampu melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama Rasulullah di Madinah. Di saat mau menghembuskan nafas yang terakhir, diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya suami ibu mengatakan, andaikan masih panjang. Seandainya saya menuntun orang tua ini menuju masjid masih panjang, betapa banyak pahala saya di hadapan Allah. Andaikan masih baru. Dulu suami ibu semasih hidup ingin menunaikan ibadah sholat subuh bersama saya di Madinah. Di saat
Suami ibu berangkat ke masjid di tengah perjalanan karena al-hawa syadidul barid, cuaca amat sangat dingin. Suami ibu pakai mantel, pakai jas, mengantisipasi dingin. Di tengah perjalanan menuju masjid itu, ternyata suami ibu bertemu orang sudah tua, buta, hampir mati karena kedinginan. Akhirnya apa yang terjadi? Jasket yang dipakai suami ibu dilepas, diberikan kepada orang yang sudah tua. Hingga akhirnya orang tua mampu nyampe di masjid hingga sholat berjamaah subuh bersama Rasulullah. Di saat mau menghembuskan nafas yang terakhir, diperlihatkan oleh Allah, andaikan masih baru, seandainya ini masih baru, betapa banyak pahala saya di hadapan Allah. Dan yang terakhir, andaikan semuanya. Dulu suami ibu pulang bekerja minta dibuatkan roti dan susu. Ya, itu kebiasaannya ya Rasulullah. Di saat susu sudah siap diminum, roti sudah siap dimakan, ada asail yadukul bab. Ada seorang pengemis datang ketok pintu. Ternyata begitu dibuka pintu itu, sang pengemis itu hampir mati karena kelaparan. Akhirnya yang separuh roti diberikan si pengemis, separuh dimakan suami ibu. Susu yang separuh untuk si pengemis, separuh untuk si suami ibu. Hingga akhirnya sang pengemis ini mampu menyambung hidup, hingga akhirnya mampu beribadah kepada Allah. Nah, di saat mau menghembuskan nafas yang terakhir, diperlihatkan pahalanya oleh Allah, sehingga mengatakan andaikan semuanya. Seandainya roti itu, susu itu saya berikan semua, betapa banyak pahala saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah. Masya Allah sekali Abah, kisah dari Rasulullah itu tadi. Oke Abah, di sini teman-teman dulur Kemenang Jatim juga memiliki pertanyaan nih Abah. Untuk Abah. Nah, mengenai tema sekarang Abah, Ramadan untuk semua. Nah, kan Ramadan untuk semua, berarti apa berkah Ramadan yang dapat dirasakan oleh selain muslim Abah? Selain muslim, ini hadis ya? Enggak apa? Berkah. Jadi sorga Rayyan itu, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diperuntukkan bagi mereka yang puasa Ramadan. Jadi inna fil jannati baban, sesungguhnya di sorga itu ada pintunya. Yang pintu tadi yuqalu lahu ar-rayyan. Nah, pintu Rayyan. Rayyan itu, sorga Rayyan itu yadkhulu fihi shaimun. Mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dipersilahkan masuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pintu Rayyan yang shaim, mereka yang puasa. Kapan dimasukkan? Yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Yadkhulu fihi ahadun ghairuhum. Jadi mereka masuk kayak begitu kadang. Lalu faqala aina shaimun, para malaikat nanya, mana orang yang berpuasa kok belum masuk? Mana orang yang berpuasa kok belum masuk? Fayaqulun, malaikat ngomong, la yadkhulu minhu ahadun ghairum, satu pun nggak boleh masuk mereka yang nggak berpuasa lewat pintu Rayyan. Fa idza dakhalu, tatkala mereka sudah masuk semua, orang yang berpuasa tadi itu, falam yadkhul minhu ahadun, jadi satu pun tidak diperbolehkan masuk, lalu dikunci pintu itu. Mereka yang shaim sudah masuk, mereka yang berpuasa. Beruntung sekali mereka orang muslim yang dianugerahi sihah wal afiyah, mampu menunaikan ibadah puasa. Masya Allah. Surga ya, pintu Rayyan. Iya Abah, ini dari Dulur Kemenang Jatim juga ada lagi pertanyaan yang lain Abah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk menemukan kebahagiaan sejati melalui meraih berkah dan keberkahan dalam hidup kita? Kan hadisnya begini Mbak, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Satu, indal iftar, saat buka puasa. Orang kaya, orang miskin sekalipun kalau sudah iftar senang. Jadi yang pertama. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, tatkala nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah. Jadi orang berpuasa iftar, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan.
Pertama indal iftar, tapi biasanya begini Mbak, sebelum buka puasa tuh di meja itu sudah siap kolak, Iya. terus es campur. Terus apa lagi? Gorengan. Semua gorengan. Begitu maghrib dikumandangkan, adanya semua dimakan. Begitu masuk sholat tarawih, sakit perut. Akhirnya nggak sholat tarawih. Makanya i'tidal, ya sedang-sedang saja. Nanti selesai tarawih lanjut lagi gitu. Iya Abah. Ini saya ada dari pertanyaan saya sendiri Abah. Ini kalau sunnahnya Abah, lebih baik pas adzan maghrib kita langsung makan semuanya, nasi semuanya, apa nanti setelah tarawih gitu Abah? Jadi sunnahnya begini Mbak, sunnahnya itu Rasulullah menganjurkan itu begitu adzan maghrib dikumandangkan, sunnahnya batal wudhu dulu, mohon maaf, batal puasa dulu. Ini kalau Ramadan, jadi batal dulu. Batal dulu, boleh makan. Tadi kalau Rasulullah kurma ya, kurma, zam-zam kalau ada, kalau nggak ada air putih atau teh, teh hangat ya, teh hangat manis, nggak apa-apa. Cuma ya yang tahu kan kita, kalau saya makan porsi saya terlalu banyak, problemnya nanti di sholat tarawih. Maka makan kita, nasi kita, atau mungkin es campur kita ya disesuaikan. Tidak harus langsung begitu maghrib dikumandangkan langsung. Gitu ya, Pak, ya. Jelas sholat tarawihnya ngeluh. Malah nanti yang disalahkan imam sholatnya. Lama banget. Padahal kita karena kekenyangan ya ngantuk. Biasanya orang kalau kenyang itu penyakitnya hanya satu, ngantuk. Ngantuk, bener apa? Orang ngomong gawan bayi. Ya, Abah, berarti kan itu menahan nafsu ya, Abah. Mungkin ada tips and trik untuk cara menahan nafsu. Cara menahan nafsu makan kan jangan ingat-ingat makan. Lah, kan ini tuh. Kan cara misalnya. Jadi kalau sekarang saya berpikir seandainya nanti istri saya di rumah nanti masak ini, sudah nafsu sudah mulai syahwat ya, sudah mulai muncul. Maka jangan pikirkan itu. Ya baca Al-Qur'an, baca sholawat, aktivitas di kantor selesai. Ya kalau diingat terus, sama halnya dengan seorang laki lagi rindu, lagi cinta pada orang perempuan, diingat terus, datang terus wajahnya, konsentrasi pekerjaan sudah buyar. Tapi untuk melupakan itu angel, wal angelu. Bener Abah. Iya kan? Iya. Iya sih Abah, emang susah sekali untuk menahan nafsu ya Bang ya. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mendengar penjelasan dari tausiah dari Bapak Kiai Haji Farmadi, dan semoga penjelasan beliau dapat menjadi pengetahuan baru dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Abah untuk ilmu barunya. Semoga dulur Kemenak Jatim semuanya mendapatkan ilmu baru dari Abah. Terima kasih. Tak terasa sudah di ujung acara ini. Saya Arina Nisrullah Fadila, senang sekali dapat menemani dulur Kemenak Jatim. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini juga dapat menjadi manfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.